Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutini Maria SPD dalam jurusan Pendidikan Agama Islam, mengikuti PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Ketika kehidupan telah berhenti atau hari kiamat, dan bisa juga disebut dengan hari akhir. Pengertian iman kepada hari akhir. Yang pertama, pengertian hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat adalah peristiwa hancurnya seluruh alam dan segala isinya. Kemudian yang kedua, pengertian iman kepada hari akhir. Iman artinya percaya atau keyakinan. Jadi, beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Selanjutnya, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang berhamburan. Kemudian yang selanjutnya yaitu macam-macam hari kiamat. Jadi hari kiamat itu dibagi atas dua, yaitu kiamat sugra atau kiamat kecil. Kiamat sugra yaitu kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup. Contoh daripada kiamat sugra yaitu matinya seseorang, gempa bumi, banjir, dan bencana alam, dan lain sebagainya. Dan dilanjutkan lagi dengan kiamat kubra atau kiamat besar. Kiamat kubra yaitu hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Tidak ada makhluk hidup yang tersisa karena semua akan binasa. Di antara contoh atau tanda-tanda hari kiamat kubra adalah kehancuran, kejahatan, maksiat merajalela, orang beriman semakin sedikit, keluarnya Yajud dan Majud, Dajjal, matahari terbit dari sebelah barat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian tahapan-tahapan di akhirat yang akan dilalui manusia. Dalam ajaran agama Islam, kita diwajibkan mempercayai hal-hal yang berhubungan dengan hari akhir seperti Yaumul Ba'ats, Yaumul Masyar, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, dan Yaumul Jaza. Berikut kita akan membahas tentang apa saja tahapan-tahapan yang dilalui manusia saat hari akhir. Yang pertama kita bahas Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya kembali semua makhluk hidup setelah mengalami kematian atau kebinasaan mulai dari zaman Nabi Adam. Kemudian yang kedua yaitu Yaumul Masyar. Yaumul Masyar adalah tempat berkumpulnya semua manusia setelah bangkit dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya di dunia. Nah, kemudian yang ketiga yaitu Yaumul Hisab. Yaumul Hisab artinya hari perhitungan, yaitu hari dihitungnya amal perbuatan manusia ketika hidup di dunia. Kemudian yang keempat yaitu Yaumul Mizan. Yaumul Mizan artinya hari penimbangan,
yaitu hari ditimbangnya catatan amal baik dan amal buruk manusia selama hidup di dunia. Dan yang kelima yaitu Yaumul Jaza. Yaumul Jaza artinya hari pembalasan, yaitu hari di mana manusia akan mendapatkan balasan atas perbuatannya ketika di dunia. Nah, apa sih balasan amal baik yang dilakukan manusia selama hidup di dunia? Balasannya adalah diantaranya, berbahagialah bagi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta banyak berbuat kebaikan atau beramal soleh, karena mereka akan memperoleh kehidupan yang berbahagia dan sejahtera dan penuh kenikmatan surga. Nah, setelah kita tahu apa arti daripada hari akhir dan macam-macam hari akhir, kemudian kita ingin membicarakan masalah hikmah beriman kepada hari akhir. Di sini ada beberapa hikmahnya, diantaranya adalah yang pertama, memotivasi manusia untuk taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ketaatan dan keikhlasan dalam beribadah yang akan mendatangkan kesejahteraan di akhirat. Kemudian yang kedua, manusia selalu berhati-hati dalam bertindak karena menyadari sekecil apapun perbuatan akan dipertanggungjawabkan kelak. Kemudian yang ketiga, memperbanyak amal ibadah. Hanya amal ibadah kita yang akan menemani di akhirat nanti. Keempat, berusaha menjadi lebih baik dan tetap istiqomah dalam kebaikan hingga ajal menjemput. Yang kelima, menunjukkan perilaku yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak terpuji merupakan amalan yang paling berat timbangannya di akhirat. Nah, sekarang kita sudah mengetahui tentang balasan apa saja yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita berbuat baik dan berbuat jahat, serta kita sudah mengetahui akan hikmah-hikmah terhadap hari kiamat tersebut. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.